Jangan lupa like, share, and subscribe, dan komen. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa PJJ-PAI Universitas Islam Negeri Saiful Syekh Nurjati Cirebon yang bernama Abdul Rahman dengan NIM 228113041 kelas A15. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan tata cara berwudu ala mazhab Imam Syafi'i dalam kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek ibadah dengan dosen pengampu Bapak Dosen Basiran SAG, MA. Simak video ini, semoga bermanfaat, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak cintai, pertemuan kali ini yaitu praktek ibadah bab wudhu, di mana wudhu itu adalah salah satu syarat mutlak ketika kita ingin melaksanakan sholat. Jika wudhunya kita nggak sempurna, otomatis sholatnya juga tidak sempurna, bahkan bisa dikatakan batal. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau bagaimana cara wudhu yang benar. Sebelum lanjut ke praktek asli dengan air, saya memberikan arahan. Pertama kali wudhu, kita niatkan basuh tangan dulu, yaitu dengan bacaan bismillah. Cukup dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Tangannya seperti ini ya, sela-selanya. Ketika bismillahirrahmanirrahim sudah, langsung kita kumur berapa kali. Nah, ketika kumur itu harus kamu benar-benar kumur, bukan masuk keluar lagi, tapi masuk di kumur semua, baru dikeluarin sebanyak 3 kali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kumur yaitu ngisep ya, dihisep airnya, bukan kamu diginiin aja, tapi digini tapi dihisep. Tapi jangan sampai keterusan, nanti kamu malah batuk perih di sininya. Yang penting ada air masuk, kemudian jari-jarinya dibersihin, nih masuk ke bolongan, dibersihin, dibuang sebanyak 3 kali. Jadi yang namanya ngisep banyu itu bukan ditempelin di sini, tapi dihisep, kemudian dibuang sebanyak 3 kali. Setelah menghisap air ke dalam hidung, kemudian membasuh muka, dimana ketika pertama kali membasuh muka itu harus dengan niat, membaca niatnya bagaimana? Nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Dan ketika membasuh muka pun tangannya langsung set naik ke atas, yang nih mulai dari cukur rambut ini kena set ke atas, mulai ini jempolnya juga ikutan. Jadi semuanya harus kena. Jenggot juga harus kena, walaupun belum ada jenggotnya ya. Perempuan apalagi nggak ada jenggotnya, terus di sininya harus kena. Itu sebanyak 3 kali, dan niat pun ada di basuhan pertama ketika basuh wajah. Setelah basuh muka apa? Tangan. Ketika basuh tangan, air mancur ya, set, puter 1, 2. Jadi sikunya tuh harus kebasuh sampai 3 kali. Begitupun sama. Jadi bukan set gini aja, tapi diputer 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini sikut harus kena air. Kalau kamu gini-gini aja ininya kena, nggak sah wudhunya, otomatis sholatnya juga nggak sah. Sebanyak 3 kali. Habis tangan apa? Habis tangan nih sirah bahasa di kitabnya, atau kepala. Mulainya dari mana? Dimulai dari cukulnya rambut nih, batasnya rambut mulai di sini. Pak, kalau semua di sini gimana? Boleh. Pokoknya kamu gini nggak apa-apa. Karena apa? Dimulainya dari tumbuhnya rambut. Jadi bukan di sini. Adapun kalau mau semuanya itu disunahkan seluruhnya. Duduk itu nggak apa-apa, sunnah. Tapi yang wajibnya itu segini juga cukup, sebanyak 3 kali. Setelah membasuh kepala, kemudian telinga. Nah, telinga itu bukan hanya kamu gini-gini aja ya. Air masuk nih, jari-jarinya set. Nah, nih selak-selaknya ini kamu masukin jarinya.
Nah kalau sudah di pucuk baru jempolnya naik ke atas nih, yang di belakang nih. Air bolongnya ditutupin, kemudian naik ke sela-sela nih, baru jempolnya ditarik ke atas dari belakang. Nah begitu sebanyak 3 kali, bukan gini-gini kok enggak, ini tuh nggak kena. Makanya ketika kena air pun harus kena sela-selanya. Paham? Setelah itu baru basuh terakhir kaki itu sebatasnya adalah mata kaki. Kalau kamu jongkulnya pun kena air, itu namanya israf. Apa israf? Berlebihan. Nggak boleh berlebihan, boros airnya. Umpamanya ini tinggal sedikit, malah ke yang lainnya nggak kebagian bukunya. Makanya cukup sampai di atasnya mata kaki aja, kemudian digosok-gosok. Pertama kali nggak apa-apa, gosokan pertama nggak apa-apa, yang keduanya cuma digepuk. Nah untuk sunnahnya itu Kanjeng Nabi pakai ini untuk masuk ke sela-sela, airnya mancur, sela-selanya dimasukin, digosok-gosok. Itu ya. Coba Uzam, nih semuanya lihat nih ya, praktek saya dulu nih ya. Saya praktek, dilihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awas, untuk kepalanya harus sebelah kiri, biar membuangnya sebelah kiri, jangan sebelah kanan ya, karena membuang sesuatu meludah pun harus sebelah kiri. Baru ditutup dengan doa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya. Sok Uzam, coba praktek wudunya. Nah seperti itu ya. Jadi harus kalian yang namanya praktek wudhu kan ada yang terakhir dalam rukunnya wudhu adalah tertib, harus urut-urut. Tangan dulu, kemudian kumur-kumur, basuh irung, basuh muka, basuh tangan, basuh sirah, basuh telinga, kemudian kaki. Nggak boleh kamu kaki dulu, ini dulu, nggak boleh tangan dulu. Jadi ada urutannya. Makanya dalam rukun wudhu itu ada yang namanya tertib. Apa? Urutan. Mana yang didahulukan, yaitu didahulukan dulu. Paham? Tuh yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa buat kalian beribadah dengan khusyuk, dengan
pas dengan cara-caranya, minimal wudhunya bener dulu. Ketika wudhunya bener, insya Allah sholatnya juga bener. Wudhunya sah, insya Allah sholatnya juga sah. Jadi pertama kali yang dinilai adalah wudhunya dulu. Ketika wudhunya salah, otomatis sholatnya juga ikut-ikutan salah. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tutorial atau cara berwudu yang dapat saya praktekkan, semoga bermanfaat. Mohon koreksinya apabila dalam video tersebut dalam mempraktekkan tata cara berwudu di atas ada kekurangan atau kesalahannya. Silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.